Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali di acara membaca Alkitab setiap hari bersama dengan kami, Elkana Ministry. Apa kabar saudara? Besar harapan kami, kasih Tuhan terus menyertai saudara di dalam perjalanan hidup. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan melihat mujizat Tuhan. Baik saudara, hari ini kita akan meneruskan pembacaan Alkitab kita dan saat ini kita akan baca Ulangan pasalnya yang ke-13 dengan perikop Nabi palsu. Sebelum kita baca Alkitab bersama, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan buat kami semua. Sampai hari ini mendekati penghujung tahun 2025, Tuhan selalu setia, mengasihi, mencintai kami, memelihara dan beri kami anugerah. Biarlah tangan Bapa yang selalu menuntun kami, memberkati pikiran hati kami, supaya selalu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami menerima perkenanan Tuhan setiap hari. Kami rindu mau baca firman-Mu, kami rindu mau dengar suara Tuhan lewat firman hari ini. Biarlah Bapa berkati setiap kami, sehingga melalui firman yang kami baca hari ini, kami semua diberkati, menerima rema khusus untuk hidup kami, sehingga bisa berbuah menjadi berkat. Berbicaralah lewat firman-Mu hari ini Tuhan, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Mari saudara kita baca bersama di Ulangan pasalnya yang ke-13. Di sana ada 2 perikop Nabi palsu dan jangan kompromi dengan penyembahan berhala. Seperti biasa, saya mau infokan bahwa Alkitab yang saya baca untuk saudara setiap hari, saya memakai Alkitab terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Ulangan 13, Nabi palsu. Apabila seorang nabi atau seorang pemimpi muncul di antaramu dan dia memberimu suatu tanda atau mujizat, dan jika tanda atau mujizat yang dia katakan kepadamu itu terjadi dengan membujuk, mari kita mengikuti ilah-ilah lain yang tidak engkau kenal, dan mari kita beribadah kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu dan mimpi pemimpi itu, sebab Yahweh Elohimmu sedang mengujimu untuk mengetahui apakah kamu benar-benar mengasihi Yahweh Elohimmu dengan sepenuh hatimu dan dengan seluruh jiwamu. Kamu harus mengikuti Yahweh Elohimmu dan kamu harus takut akan Dia. Kamu harus memelihara perintah-perintahnya dan kamu harus mendengarkan suaranya. Kamu harus beribadah kepadanya serta bergantung kepadanya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena dia bertujuan untuk membuatmu berpaling dari Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang telah menebus kamu dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Elohimmu untuk engkau menjalani, dan engkau harus menghapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak laki-laki ibumu atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam dengan mengatakan, marilah kita pergi dan beribadah kepada ilah-ilah yang tidak dikenal olehmu maupun oleh leluhurmu, yaitu ilah-ilah bangsa yang ada di sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi yang lain. Janganlah engkau menyetujuinya dan janganlah engkau mendengarkan dia. Janganlah merasa iba kepadanya dan janganlah engkau mengasihani serta melindungi dia. Sebaliknya engkau harus membunuhnya. Haruslah tanganmu yang pertama bergerak untuk membunuhnya dan sesudah itu seluruh rakyat. Engkau harus merajamnya dengan batu sampai mati, karena dia telah berusaha menyesatkan engkau dari Yahweh Elohimmu yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi hal-hal yang jahat seperti itu di antaramu. Apabila di dalam satu kota yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu untuk mendiaminya di sana, engkau mendengar seorang berkata, beberapa orang dursila muncul dari antaramu dan telah menyesatkan penduduk yang tinggal di kotanya dengan mengatakan, marilah kita pergi dan melayani ilah-ilah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa dan menyelidiki dan menanyakan dengan baik-baik. Bila hal itu benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu telah dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah semua penduduk di kota itu dengan mata pedang dan tumpaslah dia dan segala apa yang ada padanya juga hewannya
dengan mata pedang. Engkau harus mengumpulkan semua barang jarahan di tengah-tengah lapangan, lalu bakarlah kota itu beserta seluruh barang jarahannya di hadapan Yahweh Elohimmu sebagai kurban bakaran bagi Yahweh Elohimmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Jangan ada satupun dari barang terkutuk itu kamu simpan untuk dirimu sendiri, supaya Yahweh berbalik dari murkanya yang menyala-nyala dan memberikan belas kasihannya kepadamu dan bermurah hati kepadamu dan membuat engkau bertambah banyak, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada leluhurmu. Apabila engkau mendengarkan suara Yahweh Elohimmu untuk memelihara segala perintahnya yang aku sampaikan kepadamu hari ini dengan melakukan apa yang benar di mata Yahweh Elohimmu. Haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-13. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Kita bertemu kembali besok hari. Kita sambung di Ulangan pasalnya yang ke-14. Biarlah Bapa Yahweh Elohim senantiasa memberkati saudara-saudara dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita tetap andalkan Tuhan karena kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang hidup, yang berkuasa, dan yang mengasihi kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yesua HaMasiah, bless you.